Sobat Sosius pasti tidak asing lagi dengan produk Apple bukan? Atau bahkan Sobat Sosius sendiri pengguna produk Apple. Nah, Apple merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perangkat keras. Produknya yang terkenal diantaranya adalah iPhone, iPad, AirPods, MacBook, dan sebagainya. Dengan beragam produk yang diciptakan, Apple juga turut membangun sebuah ekosistem terintegrasi di setiap produknya. Artinya, semua produk Apple bisa berjalan beriringan untuk membantu memudahkan berbagai aktivitas penggunanya. Kemudahan itu terlihat dari efisiennya produk Apple dalam memindahkan data pengguna. Fitur seperti inilah yang dijadikan nilai jual oleh Apple, yaitu kemudahan dan efisiensi. Akan tetapi, metode penjualan seperti ini secara tidak langsung menjebak pengguna Apple loh. Nah, jebakan seperti apa sih yang dialami oleh pengguna produk Apple? Mari kita simak penjelasannya ya Sobat Sosius. Siapa yang tidak mengenal bahwa produk Apple dibanderol dengan harga yang cukup mahal? Di Indonesia sendiri, produk iPhone terbaru seperti iPhone 14 dibanderol mulai dari 16 sampai 40 jutaan. Akan tetapi, dengan begitu, Apple tetap dapat mengambil profit dari konsumen. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjual kemudahan dan kemewahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka yang menggunakan produk Apple seringkali dianggap orang berada. Maka dari itu, tidak sedikit orang yang membeli produk Apple karena ingin mendapatkan prestisnya. Selain kemewahan, Apple juga menawarkan kemudahan sebagai daya jual utamanya. Kemudahan ini berupa ekosistem Apple yang sudah dijelaskan sebelumnya. Konsumen yang sudah terbiasa dengan produk Apple akan terus membeli produknya karena kemudahan yang diberikan. Sebagai perusahaan multinasional, Apple memiliki strategi marketing yang cukup unik dalam mempertahankan penggunanya. Apple terbukti cerdas dalam memainkan sisi emosional penggunanya sehingga mereka merasa istimewa. Apa yang membuat mereka merasa demikian? Pengguna Apple selalu diberikan jaminan dalam menggunakan produk Apple melalui customer experience-nya. Strategi customer experience ini digunakan untuk mengembangkan hubungan jangka panjang antara Apple dan penggunanya. Salah satu yang mereka tawarkan adalah pengalaman perbaikan produk. Apple semaksimal mungkin membantu penggunanya dengan pelayanan dan jasa perbaikan. Strategi tersebut juga diperkuat dengan ekosistem integratif Apple. Apa itu ekosistem integratif Apple? Yaitu di mana semua perangkat Apple terhubung dalam satu sistem operasi bernama iOS. Dengan begitu, pengguna akan merasa puas dan tidak ragu untuk terus menggunakan produk Apple ke depannya. Pengguna Apple juga tidak segan untuk membeli produk Apple terus-menerus. Apa yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut? Karena mereka ingin memaksimalkan kemudahan pada ekosistemnya. Mengapa terjadi demikian? Dikarenakan mereka sudah terbiasa dengan ekosistem Apple dan memunculkan rasa loyalitas pada produk Apple, yang pada akhirnya pengguna Apple terlena pada kemudahan yang ditawarkan oleh Apple. Apa dampak dari hal tersebut? Dampaknya menyebabkan mereka terjebak pada kemudahan yang disediakan oleh Apple, yang membuat mereka akan berpikir dua kali jika ingin menggunakan produk lain, karena takut akan kehilangan semua manfaat dari Apple. Ketika hal tersebut terjadi, maka Apple telah berhasil menjebak penggunanya untuk terus-menerus menggunakan produk Apple. Jebakan ini terjadi secara halus karena mereka telah dijebak dalam sebuah kenyamanan dan kemudahan. Fenomena ini dapat dianalisis melalui pemikiran John Baudrillard mengenai manipulasi tanda. Tanda yang dimaksud di sini adalah pesan atau citra dari suatu produk yang ditampilkan. Dalam konteks Apple, mereka berusaha untuk membentuk sebuah citra yang mewah dan mudah pada produknya. Di mana kita dapat melihat hal tersebut? Hal tersebut dapat kita lihat dari bagaimana mereka menetapkan nominal harga yang cukup tinggi serta membangun sebuah ekosistem integratif. Kedua hal tersebut membuat pengguna Apple seakan-akan harus terus menggunakan produk Apple agar tetap mendapatkan kemudahan dan terlihat mewah. Padahal, sejatinya, citra tersebut sengaja dimanipulasi oleh Apple untuk meningkatkan atau mempertahankan daya jual produknya, yang mana para pengguna Apple pada akhirnya terjebak pada sebuah manipulasi imajiner, sehingga mereka yang terjebak rela merogoh kocek dengan nilai nominal yang tinggi, demi memaksimalkan ekosistem Apple-nya yang sebenarnya mungkin saja bukan berdasarkan kebutuhan. Apa yang mungkin sebenarnya mereka konsumsi? Apa yang mereka konsumsi mungkin saja bukan merupakan fungsi dari produk Apple.
melainkan citra dari produk Apple sendiri. Di saat itulah mereka telah berada pada jebakan kapitalis. Jadi bagaimana menurut Sosius? Apakah Apple sengaja menjebak penggunanya melalui citra produknya atau bagaimana? Mari kita sama-sama diskusikan di kolom komentar ya. See you Sosius.